Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. Insyaallah malam ini kita sambung tadabbur kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam Al-Quran, ya. Baik, malam ini insyaAllah kita sambung mulai dari ayat yang ke-15, ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Baik, Allah Ta'ala mengatakan, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, maksudnya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadarinya, ya. Jadi ayat 15 ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita peristiwa saat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam membawa Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur, ya. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan falamma dhahabu, maka ketika mereka pergi, karena sudah diizinkan oleh Yakub mereka membawa Yusuf, maka saudara-saudara Nabi Yusuf ini pun pergilah membawa Nabi Yusuf. Wa ajma'u, dan mereka sepakat. Jadi ide untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur itu tidak ada perbedaan pendapat. Ini kan usulan ketiga nih. Kan sebelum ini ada 3 usulan. Usulan pertama, dibunuh. Usulan yang kedua, dibuang ke kawasan tanah yang kosong yang jauh. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam sumur. Ide ketiga ini atau usulan ketiga ini, wa ajma'u, mereka sepakat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat lagi. Semua masing-masing dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah sepakat, okey, kita masukkan Yusuf ke dalam sumur, katanya, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, setelah mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur itu, sudah dijatuhkan sampai ke dasar sumur yang dalam itu, maka ketika itu Allah Ta'ala mendatangkan wahyu kepada Nabi Yusuf. Allah, wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf? Latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, dan ketika itu mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihi salam ketika berada di dasar sumur itu, bahwa wahai Yusuf, engkau jangan bersedih karena mereka buang engkau ke dalam sumur ini. Engkau pasti akan selamat. Suatu hari nanti engkau akan menceritakan kembali perbuatan mereka ini kepada mereka, dan saat itu mereka sedang tidak menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Masya Allah. Baik, mari kita lihat apa pengajaran yang kita ambil dari ayat Allah Ta'ala ni. Famahma qasa alaika man haulak, walaupun orang-orang di sekitarmu keras kejam kepadamu. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini kan kurang kejam apa? Adik mereka masih kecil, ya, imut-imut lah, masih kecil Nabi Yusuf ni.
Sanggup mereka membuangnya ke dalam sumur. Ini kan betapa kerasnya hati ini. Maka famahma qasa 'alaika man haulak, walaupun keras, jahat, kejam orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, la tahzan, jangan kau pernah bersedih, jangan engkau terlalu berduka cita. Kenapa? Bal tadhakkur anna laka rabban rahiman latifan bik, selalulah ingat bahwa engkau punya Tuhan yang maha penyayang dan maha lembut. Sekeras apapun orang-orang di sekitarmu, sejahat apapun mereka kepadamu, jangan engkau hidup dalam kesedihan yang terlampau, karena engkau perlu mengingat walaupun orang-orang di sekitarmu jahat, keras kepadamu, engkau punya Tuhan yang maha pengasih dan maha lembut kepadamu. Anna laka rabban rahiman latifan bik, ada Tuhanmu yang maha pengasih dan maha lembut, ya. Maka fa fil waqti alladhi istama'at ala Yusuf adh-dhulumat, maka ketika Yusuf berada dalam berbagai kegelapan, dimasukkan ke dalam sumur itu kan gelap, apalagi sumur sudah dalam, gelap di dalam. Kegelapan apa lagi? Wa dhulmatul wahidah, kegelapan bersendiri. Kalau rame-rame mungkin masuk ke dalam sumur masih lumayan, ini sendiri. Sumur itu gelap, keadaan sendiri itu menambah kegelapan, ya kan? Zulmatu hanab ikhwati, kegelapan kejahatan saudara-saudara lagi kepada Yusuf, ya. Maka ya'tihil wahyu minas sama, dalam keadaan itulah datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf, ya. Wa yaqulu lahu, dan Allah Ta'ala seolah berkata kepada Yusuf, la tahzan, jangan engkau bersedih, satanjau min hadal hadath, engkau akan selamat dari keadaan ini. Kadang-kadang kita merasa karena begitu kerasnya kehidupan itu, jahatnya orang dengan kita, seolah kita merasa saat kita jatuh tu tidak mungkin bangkit lagi ini. Tapi selama kita menjadi orang yang baik, selama kita menjadi orang yang benar, kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, ingatlah Allah Ta'ala satanjau min hadal hadath, Allah Ta'ala akan selamatkan engkau dari keadaan itu, ya. Satakhruju min hadal ma'zaq, dan engkau akan keluar dari dalam sumur ini. Satamurru hadhil azminah, dan masa-masa sulit ini akan berlalu. Wasatajtami'u bihim yauman, dan suatu hari nanti engkau akan berhimpun kembali kepada mereka. Wa qad rafa'akallahu alaihim, dan Allah Ta'ala meninggikan derajatmu di hadapan mereka nanti. Maka ini pengajaran pertama yang kita ambil, ya. Jadi saat tadi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur yang dalam itu, sudah berada di dalam dasar sumur itu, maka datanglah wahyu dari Allah untuk menguatkan hatinya, menghilangkan kesedihannya, dan menjanjikan kepada Yusuf bahwa Yusuf pasti akan keluar dari situ. Yusuf tidak tahu caranya, gimana caranya akan keluar, Yusuf tidak tahu. Cuma Allah Ta'ala sudah menjanjikan engkau akan keluar dari situ, karena Yusuf orang yang baik. Maka kita pun tidak perlu mempertanyakan bagaimana caranya Allah bisa menyelamatkan saya dari masalah ini. Jangan tanya, Allah punya sejuta cara, ya. Allah punya sejuta cara. Kita paling 3 cara kita, plan A, plan B, plan C. Habis ini sudah gelap kita rasa, apalagi yang aku buat ini, tidak ada. Tapi Allah Ta'ala punya sejuta cara, bahkan lebih dari itu. Maka selagi kita ini dekat dengan Allah Ta'ala, sedalam apapun orang menjatuhkan kita, Allah berjanji akan mengangkat kita keluar dari situ, ya. Ada orang kadang-kadang kan, kita baik tapi dia menjatuhkan kita. Baik kita, bahkan kadang-kadang dalam kumpulan orang-orang yang jahat ada orang yang baik ini yang dijatuhkan. Ada circle-circle yang buruk kadang-kadang. Di tempat kerja ada kadang-kadang komunitas ini semua didominasi orang-orang yang tak baik. Didominasi orang-orang yang tak baik. Ada satu yang baik ini yang dihajar habis-habisan, difitnah berbagai macam.
Maka kalau kita berada dalam keadaan seperti itu, jangan pernah bersedih, karena walaupun orang ingin menjatuhkan kita sedalam-dalamnya, Allah pasti akan mengeluarkan kita, bahkan mengangkat kita dari situ. Maka itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar, ya. Dan jalan itu Allah Ta'ala sendiri yang maha mengetahuinya, ya. Baik. Ma min syakhsin yuzlam. Pengajaran kedua dari ayat Allah Ta'ala tadi, ya. Tidak ada seorang pun yang dizalimi, ya, illa wa yaramallahu sani'un biman zalamahu walau ba'da hin. Melainkan suatu hari Allah akan perlihatkan kepada dia akibat apa yang mereka lakukan. Ya, gini. Kalau ada orang dizalimi oleh orang lain, ya, percayalah, suatu hari Allah pasti akan perlihatkan kepada orang yang dizalimi ini akibat kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang menzaliminya. Maka dalam ayat ini kan Allah mengatakan, latunabbi'annahum bi'amrihim. Nanti engkau akan memberitahu kepada mereka, wahai Yusuf, apa yang telah mereka lakukan. Wahum la yash'urun, dan saat itu mereka tidak menyadarinya. Ini nanti terjadi ketika Yusuf alaihi salam sudah menjadi pemimpin besar di Mesir. Saat itu kan terjadi krisis luar biasa di negeri-negeri sekitar Mesir. Orang-orang luar Mesir itu datang ke Mesir meminta bantuan, meminta meminta bantuan bahan makanan. Dan yang datang itu salah satunya saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu menzaliminya. Jadi saat itu Allah Ta'ala betul-betul memperlihatkan kepada Yusuf balasan apa yang telah mereka lakukan dulu kepada Yusuf alaihissalam. Maka kalau misalnya dalam hidup kita ini ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang jahat betul dengan kita, kita sudah berusaha jadi orang baik, tapi ada orang yang zalim, jahat betul, dengki betul dengan kita, tidak usah terlalu bersedih. Percayalah, suatu hari Allah akan perlihatkan ke mata kita sendiri apa yang terjadi dalam hidup dia. Walaupun sekarang hebat dia rasa, walaupun sekarang dia rasa kuat, tapi percayalah suatu hari Allah akan tampakkan kepada mata kita apa yang sudah dia lakukan terhadap kita. Allah Ta'ala akan membalas. Kezaliman itu bukan sekadar di akhirat Allah balas, bahkan di dunia ini pun Allah balas, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam hadithul qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu, fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Maka salah satu dosa yang Allah Ta'ala datangkan balasannya di dunia sebelum di akhirat adalah berbuat zalim kepada orang. Jangan pernah zalim pada orang. Belum lagi di akhirat, di dunia Allah pasti akan balas. Dan ini terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Dulu mereka rasa kuat betul, sehingga mereka buang Yusuf ke dalam sumur. Tapi setelah sekian tahun kemudian, apa yang terjadi? Mereka datang kepada Yusuf mengemis, meminta tolong. Maka walaupun lemah engkau lihat sekarang orang itu, jangan pernah engkau hina dia, jangan pernah engkau rendahkan dia, jangan pernah engkau sakiti dia. Nasib orang tidak ada yang tahu. Jika Allah berkehendak, suatu saat orang yang engkau hina itu, engkau pula yang datang berlutut meminta tolong kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita supaya jangan pernah memandang rendah kepada siapapun, supaya jangan pernah menzalimi siapapun. Ini kadang-kadang mentang-mentang dia ada di posisi itu, habis semua dia hajar orang di bawah. Posisi itu kan tak selamanya di situ.
2-3 tahun kemudian tukar posisi, bertukar bos. Apa yang terjadi? Apa yang ditanam dia tuailah masa itu. Maka jangan pernah zalim pada orang. Walaupun sekarang kita rasa kuat, kita akan lemah suatu hari. Jangan kita zalim pada orang karena kita rasa sekarang ada kuasa, kuasa akan pergi. Jangan pernah zalim kepada orang karena kita merasa sekarang kita banyak, suatu saat kita akan menjadi sedikit. Balasan itu akan datang dibuat Allah Ta'ala. Jadi ini pengajaran kedua yang kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pengajaran yang ketiga yang kita ambil dari sini, idza aradallahu syai'an la yughayyira mahma hawala al-mughayyirun aw ajma'u ala taghyirihi. Kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak terhadap sesuatu, maka tidak akan dapat diubah oleh orang. Walaupun mereka sepakat untuk mengubahnya, tak akan dapat mereka ubah, ya. Araduhu ayyakuna asfala. Saudara-saudara Nabi Yusuf ingin menjatuhkan Yusuf sedalam-dalamnya, sebawah-bawahnya. Tetapi farafa'ahu Allah alaihi. Yang terjadi, Allah tinggikan Yusuf alaihi salam. Allah dari awal sudah berkehendak Yusuf ini suatu hari menjadi orang yang sangat tinggi, menjadi orang yang sangat mulia. Lalu datang saudara-saudaranya ingin menjatuhkannya, bahkan dijatuhkan sampai ke dasar sumur. Apakah itu mengubah kehendak Allah? Tidak. Tidak mengubah kehendak Allah. Maka jangan pernah putus asa dari mimpi besar kita. Seandainya hari ini ada orang yang cuba untuk menjatuhkan kita, jangan berputus asa tentang harapan masa depan kita. Seandainya hari ini ada orang yang menjegal kita. Kalau Allah sudah berkehendak meninggikan kita, tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Ada mungkin yang coba menjatuhkannya, tapi pasti Allah bangkit kembali. Allah akan bangkitkan kembali. Ada mungkin orang yang cuba untuk merendahkannya, tapi Allah pasti akan tinggikan kembali. Ada mungkin orang yang cuba untuk memburukkan namanya, tapi pasti Allah akan kembali harumkan namanya. Maka jika Allah berkehendak untuk suatu hal itu, walaupun orang sepakat untuk mengubahnya, menghalanginya, menjegalnya, itu tidak akan mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah keinginan saudara-saudara Nabi Yusuf ini supaya Yusuf berpisah dari ayahnya? Bukankah supaya mereka berharap supaya Yusuf menjadi hina? Apakah Yusuf akhirnya berpisah selama-lamanya dengan ayahnya? Tidak. Ternyata ketentuan Allah menyatukan mereka kembali. Apakah Yusuf alaihi salam menjadi hina, jatuh di dalam sumur itu, meninggal di situ? Tidak. Allah Ta'ala angkat di situ, bahkan bertahta di dalam istana Mesir. Ya. Maka ini 3 poin pengajaran bagi kita dari ayat 15. Pengajaran pertama, ya, pengajaran pertama, sekeras apapun orang-orang di sekitarmu, sejahat apapun mereka, sezalim apapun mereka, jangan engkau terlalu berduka cita. Ingat, annalaka rabban rahiman latifan. Engkau ada Tuhan yang maha pengasih dan maha lembut. Kasihnya, sayangnya, perhatiannya tidak akan pernah meninggalkan engkau kalau engkau seorang yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang menzalimimu atau engkau menjadi orang yang zalim, tunggu saja. Suatu hari Allah akan perlihatkan balasan kezaliman orang yang zalim itu. Sebelum di akhirat, di dunia ini Allah pasti akan membalas kezaliman. Sebagaimana Allah membalas kezaliman saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Dulu mereka membuangnya ke dalam sumur, tapi kemudian mereka datang ke Mesir, mengemis, meminta bantuan kepada Yusuf alaihi salam. Maka jangan pernah zalim kepada orang. Dan pengajaran yang ketiga, kalau Allah sudah berkehendak untuk sesuatu hal, walaupun orang sepakat untuk mengubahnya, menghalanginya, menjegalnya, itu pasti tidak
terjadi. Maka seandainya hari ini keinginan kita dijegal orang, dihalangi orang sampai kita tak naik, jangan putus asa. Kalau Allah Ta'ala sudah menetapkan kita ada di atas, sedalam apapun orang menjatuhkan kita, insya Allah kita pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, ayat 16. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Setelah saudara-saudara Nabi Yusuf ini membuangnya ke dalam sumur, mereka tak langsung balik ke rumah. Kapan mereka balik ke rumah? وَجَاءُوا أَبَاهُمْ. Mereka datang menemui ayah mereka isya'an, isya' setelah malam gelap. Kita sebut isya' itu setelah malam itu sudah sempurna gelap. Kalau maghrib itu belum sempurna gelap. Maghrib itu kan masa terbenam matahari, masih ada senja merah, sehingga masih masih ada sedikit cahaya walaupun tidak seterang siang. Isya itu ketika senja merah itu sudah hilang. Maka kalau kita membaca fikih Syafi'i misalnya, pertanda sudah masuk waktu isya itu saat asy-syafaqul ahmar, senja merah itu sudah hilang semua dan sudah betul-betul gelap. Itu yang disebut dengan isya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihi salam, tak langsung balik menjumpai ayah mereka. Tunggu petang dulu, sore bahkan sudah malam, barulah mereka balik. Balik pun yabakun, mereka semua balik dalam keadaan menangis. Ini kalau dijabarkan nanti agak relate ni dengan kasus semasa ni. Tapi saya tak maulah mengait-ngaitkannya ke situ kan. Ya. Baik. Waja'u abahum isya'an yabakun. Mereka datang kepada ayah mereka pada waktu malam ataupun isya' dalam keadaan menangis. Kenapa mereka sengaja datang waktu malam, bukan waktu siang? Karena kalau datang pada waktu malam itu kan gelap. Zaman dulu tak ada lampu, jadi lebih mudah berakting. Ya. Ya bakun, mereka menangis. Wah, luar biasa. Penjenayah menangis sudah melakukan jenayah. Penjahat menangis setelah melakukan kejahatannya. Jadi jangan heran jangan kaitkan dengan sama kasus itu ya. Tapi agak susah sepertinya. Pasti berpikir ke situ. Kok relate betul ya? Jadi jangan heran kalau hari ini ada penjahat menangis seolah-olah dia bersedih, padahal dia pelakunya. Ini cerita lama. Cerita lama. Kalau orang ketipu, berarti dia tidak tahu cerita lama ini, ya kan? Orang kan masih ada kadang-kadang ketipu. Jadi orang Arab punya istilah begini, para ulama mengatakan begini: yaqtulul qatil wa yamshi fi janazatihi. Pembunuh itu membunuh orang lain, tapi lalu kemudian dia berjalan atas jenazahnya. Maksudnya apa? Dia bersedih terhadap jenazah ini, simpati dia, padahal pembunuhnya dia. Ya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan, hadhil ayatu dalilun ala anna buka'al mar'i la yadullu ala sidqi maqalihi. Ayat ini menunjukkan bahwa tangisan seseorang itu tidak menunjukkan bahwa benarnya apa yang disebutkan. Ya. Jadi tangisan seseorang, ya, kalau seseorang datang mengadu kepada kita nangis-nangis, kemarin kan katanya ketemu, hampir juga saya sebut ini, jangan jadilah, katanya nangis-nangis tu kan,
Padahal ada 2 bintang di sini. Nangis-nangis katanya gitu. Jadi jadi kalau ada orang nangis mengadukan sesuatu kepada kita, itu bukan pertanda bahwa benar apa yang dia sampaikan. Tapi ini trik lama yang selalu diulang-ulang. Kita kan ada juga mengatakan air mata buaya. Kita pikir karena betul bersimpati, karena sedihnya dia sehingga menangis, rupanya lagi acting. Saudara-saudara Nabi Yusuf dulu udah praktekin ini lama, beribu-ribu tahun yang dulu sudah mempraktekkan ini, ya kan? Jadi kenapa tidak boleh kita benarkan kalau ada orang nangis-nangis? Lihtimalihi ayyakuna tasannu'an, karena tangisan itu mungkin saja dibuat-buat. Artis itu kan bisa dia nangis padahal dia lagi acting. Orang juga bisa mendadak jadi artis nangis padahal sebetulnya lagi bohong dia. Ini terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Maka pengajaran bagi kita juga penting. Ini bukan kasus yang ini aja. Ke kita juga penting. Mana tahu anak kita datang nangis-nangis, dia ngadu, saya sudah diginiin, dah digituin. Jangan terus percaya, ya, jangan terus percaya. Selidiki dulu, tanya dulu, ya, tanya dulu. Bisa jadi dia bohong, ya, bisa jadi dia bohong. Maka tangisan itu tidak menjadi bukti bahwa benarnya seseorang. Tidak menjadi bukti. Ada satu kisah, dulu ada seorang hakim yang bernama Shuraih, salah seorang hakim yang adil, ya. Wa qad ruya anna imra'atan tahakaman ila Shuraih. Diriwayatkan dulu ada seorang wanita lagi diadili oleh hakim yang bernama Shuraih. Fabakat, ketika diadili dia menangis. Ya, perempuan kan cenderung biasanya lebih mudah menangis. Tapi jangan fikir laki-laki juga tidak bisa acting nangis. Saudara-saudara Yusuf ini kan laki-laki itu kan. Biasanya kan kita cenderung perempuan itu lebih pandai nangis kan. Jangan heran laki-laki juga bisa nangis. Yang kelihatan kekar garang pun bisa di acting nangis ternyata. Jadi wanita ini menangis saat di pengadilan yang dipimpin oleh hakim Shuraih ini. Wanita ini menangis. Faqala Sya'bi, maka Sya'bi berkata kepada Shuraih, ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, ama taraha tabaki, kau tak lihatkah dia ini menangis? Kasihan, dia sudah menangis-nangis ini, kau tak tengok dia menangis-nangis ni, kasihanlah. Faqala Shuraih, apa jawaban Shuraih? Laqad jaa ikhwatu Yusuf bibuka, dulu saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang nangis-nangis, tapi bohong mereka katanya. Jadi Shuraih ini betul-betul sudah mengambil pengajaran dari cerita saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi ketika wanita ini menangis, dia tidak terkecoh dia. Banyak orang kan kalau sudah nangis, kasihan, macam-macam lah disebut, seolah-olah benar kalau sudah nangis. Padahal nangis itu tidak menjadi bukti benar atau tidaknya seseorang. Sejarah kehidupan manusia sudah mencatatkan bahwa ada tangisan dusta, ada tangisan orang yang melakukan kejahatan. Setelah dia melakukan kejahatan, dia berpura-pura menangis, seolah-olah dia bersedih, dia bersimpati, dia susah, padahal sebenarnya dialah pelakunya, ya. Jadi ini pengajaran penting bagi kita, bahwa tangisan bukanlah menjadi satu bukti benar atau tidaknya sesuatu yang disampaikan, ya. Jadi waja'u abahum isya ayyabakun, mereka datang menjumpai ayah mereka Nabi Ya'qub pada waktu malam dalam keadaan menangis, ya. Kenapa mereka datang waktu malam? Itu tadi karena mereka ingin menipu. Nanti setelah ini karena ada mereka membawa barang bukti, baju, ya,
Kemudian mereka menangis, ingin berpura-pura seolah-olah mereka begitu sedih karena Yusuf alaihi salam sudah tidak ikut balik bersama mereka. Baik, kita lanjutkan ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 17, Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina faakalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Setelah mereka menangis, jadi tadi nangis itu belum ngomong udah pada nangis. Belum ada ngomong apa-apa udah pada nangis. Setelah itu baru mereka bilang, qalu ya abana. Mereka berkata, wahai ayah kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami ini pergi, nastabiq, berlomba lari, berlomba-lomba begitu. Biasalah anak-anak main ya kan, lari-lari. Wa tarakna Yusuf, saat itu kami tinggalkan Yusuf karena Yusuf masih kecil. Kami pergi main, asyik main, lari-lari. Saat itu kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina, di dekat barang-barang kami. Jadi mereka pergi membawa barang itu diletak di suatu tempat. Mereka bilang mereka tinggalkan Yusuf di situ, lalu mereka pergi main, lari-lari karena Yusuf ini masih kecil. Fa'akalahu adh-dhi'b, maka saat itulah dia dimakan serigala, kata mereka. Wa ma anta bimu'minin lana, dan kau pasti tak percaya sama kami. Walau kunna sadiqin, walaupun kami ini benar, kami ini jujur. Pandai betul mereka mengarang cerita. Jadi kalau ada orang hari ini pandai mengarang-arang cerita tentang suatu peristiwa, jangan heran, dulu pun terjadi itu. Ya, tidak ada kasusnya begini. Kasusnya begini tidak ada. Yang ada apa? Yang ada dibuang, mereka buang ke dalam sumur. Tapi kemudian dikarang cerita. Kami pergi main, kami tinggalkan dia di dekat barang-barang kami, lagi asyik kami bermain, datang serigala makan dia. Jauh benar dari fakta ya. Pada awal-awal munculnya kasus itu kita pun hampir percaya kan? Ya. Seperti logis antara logis tak logis cerita itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini sudah banyak kejadian dari dulu ya. Jadi tepat betul kita membahas ayat ini ya, seperti berkaitan langsung dengan kasus yang sedang terjadi ya. Jadi timing mengkaji ayat ini tepat betul. Contohnya tidak perlu dibuat, sudah faham bersama ya kan. Tidak perlu dijelaskan lagi, sudah pada faham ya kan. Jadi hal-hal seperti itu sudah cerita lama. Yang ada mereka buang Yusuf ke dalam sumur, tapi kemudian dibuat cerita. Dulu katanya tembak menembak, rupanya ditembak. Itu kan dua cerita berbeda tuh. Na'udzubillahi min dzalik ya. Baik. Jadi dalam ayat ini mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, kami pergi lalu kami berlari-lari, berlumba-lumba ya, dan kami meninggalkan Yusuf di dekat barang kami. Apa yang kita lihat dari sini? Sebelumnya kan ketika mereka membujuk atau meminta izin kepada Yakub, mereka mengatakan, kami pasti jaga dia. Wa inna lahu lanasihun wa inna lahu lahafidhun. Kami pasti jaga dia, kami pasti pelihara dia. Kalau kami tidak bisa jaga dia, merugilah kami ini. Segi banyak jumlah kami, tidak mungkin kami tidak bisa menjaga Yusuf, kata mereka. Lalu di sini mereka bilangnya mereka tinggalkan Yusuf, sudah ingkar terhadap janji mereka. Ini pengajaran pertama yang kita ambil ya. Fa'akalahu adh-dhi'bu, lalu mereka mengatakan dia dimakan oleh serigala. Ini saya sudah jelaskan pada kuliah yang lalu.
Alasan ini dari mana mereka dapat? Dari mulut Yakub sendiri. Nah, ketika mereka meminta izin untuk membawa Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, kalau kalian bawa dia saya pasti bersedih, dan saya takut dia nanti dimakan serigala. Maka pengajaran bagi kita, hati-hati ngomong. Kadang-kadang penjahat itu dia ngambil dari mulut kita sendiri. Nah, mereka ini mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala. Ide itu dari mana dapat? Ucapan Yakub sendiri. Nah, karena sebelumnya Nabi Yakub mengatakan begitu, ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan engkau wahai ayah kami pasti tidak percaya sama kami walaupun kami jujur. Ini trik orang berkomunikasi, trik orang ingin membenarkan diri. Banyak orang mengatakan begitu. Kamu pasti tidak percaya sama aku, padahal aku sudah jujur ini. Ya. Tapi Nabi Yakub kan tidak semudah itu dibohongi. Nabi Yakub itu adalah seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan ayat yang 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang ala qamisihi, membawa baju gamis Yusuf. Jadi mereka bukan sekedar datang menangis, tapi juga mereka membawa baju gamis Nabi Yusuf. Bidamin kadhib, yang sudah dilumuri darah tapi darah palsu. Pandai betul mereka. Seperti dinding yang bolong ditembak itu, seolah-olah si itu betul-betul nembak, ya. Ini pun dibawa, ada baju Yusuf dibawa, sudah berlumur darah. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tapi Yakub mengatakan sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan buruk itu. Secara halus dijawab oleh ayah mereka Yakub bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Fasabarun jamil. Maka Nabi Yakub mengatakan, maka hanya kesabaran terbaik bagiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah Ta'ala saja, dan dengan kepada Allah Ta'ala saja saya memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan, ya. Baik, mari kita melihat pengajaran dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan mereka datang membawa barang bukti karena betul-betul ingin membuat ayah mereka percaya. Dibawalah baju Yusuf yang sudah berlumur darah, ya. Tapi mereka lupa. Mereka kan bilang dimakan serigala. Kalau dimakan serigala, mestinya kan bajunya koyak. Ini tidak koyak, cuma ada lumuran darah. Maka dari sini kita belajar, mahmakanal kadhibu abqariyan labudda ayat surqa wara'ahu dalilun idanatihi. Sehebat apapun orang merancang kebohongan, pasti saja ada petunjuk bahwa dia berbohong. Ini seperti sudah sempurna ini dibawa. Datang menangis, dibawa baju Yusuf yang sudah berlumuran darah. Seolah-olah ini bukti ini, cerita ini sudah valid, benar apa yang disampaikan. Karena menunjukkan kesedihan, membawa bukti baju yang sudah berlumuran darah. Tapi pengajaran bagi kita, sesempurna apapun orang mencoba untuk merancang kebohongan, pasti saja ada celah yang menunjukkan bahwa itu bohong. Ternyata baju tidak koyak, katanya dimakan serigala. Cerita yang sedang hangat-hangat ini kan juga begitu. Kalau kita ikutkan versinya itu seolah sudah sempurna ceritanya, iya kan? Terjadi ini, kemudian ini. Tapi ketika orang berfikir melihat lebih dalam, kalau kebohongan itu pasti saja ditemukan celah yang menunjukkan bahwa ia berbohong. Allah pasti akan beri petunjuk bahwa orang tersebut berbohong.
Maka hati-hati berbohong. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Ya? Tidak ada kebohongan yang sempurna. Kalau diteliti, diperhatikan betul-betul kebohongan itu, pasti saja akan ditemukan titik-titik yang menunjukkan bahwa ini tidak benar. Ini berbohong. Mereka sudah merasa kita sudah kuat ini, bukti ini, bahwa Yusuf benar-benar dimakan serigala. Tapi ternyata ketahuan juga bahwa sebenarnya mereka berbohong, ya. Jadi mereka membawa baju itu bukan menjadi bukti bahwa benar apa yang mereka katakan, bahkan baju itu menjadi bukti bahwa mereka benar berbohong. Mereka merasa kalau kita bawa baju ini bukti kuat ini bahwa Yusuf benar-benar dimakan serigala karena berdarah. Mereka mikirnya begitu. Ternyata itu pula lah yang menjadi bukti bahwa mereka bohong. Sama dengan kasus ini. Dirancang tembak menembak. Ini bukti paling kuat ini bahwa terjadi tembak menembak. Dindingnya hancur. Ada seolah tembakan berbalas-balas. Tapi ternyata itu pula yang menjadi bukti awal, tunjuk awal bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi ada saja titik yang menunjukkan bahwa terjadi kebohongan. Maka dalam hidup ini jangan pernah merancang satu kebohongan. Sesempurna apapun kita merasa merancang kebohongan itu, lambat laun pasti akan nampak bahwa itu kebohongan. Ya, lambat laun pasti akan nampak itu kebohongan. Sebagaimana yang terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Lau kana adh-dhi'bu la kharaqal qamis." Kalaulah betul dimakan serigala, pasti gamis Yusuf itu sudah koyak. Tidak mungkin tidak. Ini datang baju sempurna cuma ada darah. Maka kata para ulama tafsir, mereka itu menangkap hewan, disembelih, kemudian darahnya ini dilumurkan ke baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Waliyadzu billah, ya. Baik. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam mengatakan kepada mereka, qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Kamu saja yang memandang perbuatan buruk kamu itu sebagai perbuatan yang baik. Jadi Nabi Yakub alaihi salam sebenarnya tahu bahwa anaknya ini dah bohong. Tidak bisa dibohongi. Ayah itu agak susah dibohongi. Ayah agak susah dibohongi anak-anaknya. Kenapa? Mulai lahir ke dunia dia sudah nampak. Ya kan? Mulai lahir ke dunia dia sudah nampak, tahu dia karakter anak-anaknya. Maka ayah itu agak susah dibohongi. Apalagi ini Yakub, bukan sekedar ayah biasa tapi juga Rasulullah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita melihat apa sikap Nabi Yakub alaihi salam. Apakah kemudian dia ambil rotan untuk memukul mereka? Tidak. Nabi Yakub mengatakan fasabarun jamil. Kesabaran yang indah itu saja bagiku. Hilang anak yang disayang, hilang anak yang dicinta, dikecewakan oleh anak-anaknya, tapi sikap dari Nabi Yakub alaihi salam memilih untuk sabar. Ini pengajaran bagi kita sebagai orang tua, ya. Anak-anak itu pasti ada yang tidak beres, tapi dalam menyikapi mereka tidak usahlah mukul-mukul, tidak usah yang terlalu keras, ya. Lebih baik memilih untuk sabar. Sampai masanya mereka juga insya Allah akan berubah. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini nanti di akhir cerita itu berubah. Bahkan datang kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihi salam, mereka mengatakan, wahai ayah kami, tolong minta ampunkan dosa-dosa kami kepada Allah. Fasabarun jamil. Kesabaran yang indah itu saja bagiku. Apa itu sabarun jamil? Sabarun jamil, kata sebagian ulama tafsir adalah dia bersabar atas musibah yang menimpa dia dan tidak mengadu kepada siapa-siapa melainkan kepada Allah. Ya. Jadi kesabaran yang indah itu
saat seseorang menghadapi musibah, dia tahan musibah itu. Sabar artinya al-habsu, dia tahan. Sebetulnya sedih, sebetulnya perih, sebetulnya sakit, tapi ditahan. Itu arti sabar. Dan dia tidak menceritakan kepada siapapun, tak mengadu kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengatakan kita sabar, tapi lalu kemudian kita masih banyak ngadu sana sini, cerita sana sini, mungkin kita belum sampai ke tahap sabarun jamil. Maka Nabi Yaqub alaihi salam, nanti kita akan sampai kepada ayatnya. Itu Nabi Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan kesedihan dan duka citaku kepada Allah, tidak cerita kepada siapapun. Padahal sudah menghadapi ujian yang begitu berat, menghadapi kesusahan yang begitu berat. Tapi Nabi Yaqub alaihi salam memilih untuk bersabar. Kenapa? Karena kalau kita marah pun, marah tidak menyelesaikan masalah. Seandainya Yakub marah kepada anak-anaknya, menghukum mereka, apakah lalu kemudian itu bisa mengembalikan Yusuf? Tidak akan. Ya kan? Tidak akan mengembalikan Yusuf alaihi salam. Maka yang dipilih oleh Nabi Yakub alaihi salam, fasabarun jamil. Dia bersabar, ya. Satu akhir ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan kepada Allah Ta'ala sajalah saya meminta pertolongan atas apa yang kamu ceritakan. Artinya apa? Nabi Yaqub alaihi salam, walaupun sudah kehilangan Yusuf, dikatakan dimakan oleh serigala, tapi Nabi Yaqub alaihi salam tidak berputus asa. Dia masih menaruh harapan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diceritakan oleh anak-anaknya. Maka pengajaran bagi kita, seberat apa, sesedih apa, ya, ujian yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa, tetaplah menaruh harapan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kuliah kita pada malam ini. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.